tiba-tiba dia datang ke aku gini, kamu nggak perlu cerita ke orang ya kalau kamu tuh punya breast tumor. Aku kayak, kenapa? Terus dia kayak, pokoknya jangan, kamu tahu nggak sih kalau misalnya cowok tahu kamu punya breast tumor, kamu tuh bakal dijauhin, kamu bakal susah dapet cowok. Wait, like- what? Hi everyone, it's me Feren. And it's me, Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir. So, it's a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts and what we know based on our experiences. So if you're in your health and wellness era, this is the right channel for you. Oke. Kalian gak kepo ya? Kita kenapa hari ini Kenapa pakai kita baju warna pakai pink? pink? Okay, since this is October and since October is Breast Cancer Awareness Month, nah kita punya a personal person witness everything right here yang mungkin bisa sharing sedikit tentang her personal experience tentang this breast cancer thing. So, Ciferen, do you wanna tell us a bit more about what it is? Aku mungkin perkenalan dulu ya dikit. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal aku atau yang mungkin belum follow aku di Instagram. So last year Januari aku sudah melakukan operasi biopsi untuk pengangkatan breast tumor. Jadi bisa dibilang sampai sekarang aku masih punya 4 lumps di dalam dadaku dan aku masih harus take care itu dan aku masih berjuang untuk menjaga those 4 lumps supaya itu tidak menjadi breast cancer gitu. Jadi mungkin aku belum melalui breast cancer, so it start from tumor. Cuman aku masih ada 4 ini yang masih aku harus jaga. So mungkin ada sedikit banyak informasi atau experience yang mungkin aku bisa share sama kalian terkait dan berhubung ini lagi Breast Cancer Awareness Month gitu. Jadi termasuknya Cici lagi going through a tumor ya right now, this tumor phase ya? Betul. Okay. Do you want to tell us how you felt? Atau enggak, ceritain aja lah kayak gimana perasaan Cici when you first found out tentang tumor ini. Oke, jadi dulu pas 2021, aku tuh kayak tiba-tiba ngerasa di dada aku di bagian sebelah sini, di luar, itu tuh kayak ada benjolan. Oke. Kayak itu lumayan ketara banget. Even ke waktu ngaca itu tuh kelihatan udah mulai nonjol. Oh, berarti udah gede ya? Nah, at first aku kayak nggak gitu concern, kayak I don't think this is something serious, ya kan? Akhirnya aku cerita ke saudaraku. Terus saudaraku bilang kayak dipegang sakit gak? Karena kalau dilihat dari luar itu so obvious, kayak ada something different gitu antara kiri dan kanan. Terus udah gitu, kebetulan aku tuh tinggal sama saudaraku, depannya tuh rumah sakit persis. Wow. Terus pas bulan Oktober itu tuh lagi Breast Cancer Awareness Month kan. Jadi di sepanjang jalan itu ada bannernya itu tuh kayak promosi tentang breast screening dan pokoknya check up tentang breast cancer. Akhirnya aku kayak memberanikan diri untuk daftar dan check up. Waktu itu aku belum bilang ke orang tua aku sama sekali. Seingat aku. Gila, itu Cici go through all that like sama saudara Cici doang? Yes, and her mom. Karena waktu itu aku pas tinggal bareng, terus mamanya juga pegang. Dia bilang kayak, I think kamu better pergi check up gitu kan. Terus udah gitu, waktu udah daftar USG, waktu di USG itu aku udah kayak, kamu tau kan kalau di USG itu kayak ada alat yang jalan-jalan gitu. Nah waktu si suster itu ke arah situ, dia tuh langsung diem gitu loh. Terus aku nggak ada bilang aku ada gejala apa atau aku ngerasa apa, cuman aku kayak langsung perasaan aku kayak oh kayaknya beneran something wrong gitu kan. Udah gitu ya udah aku bener-bener tunggu hasilnya selesai. Itu kalau nggak salah a day after aku bisa konsul sama dokter. Udah gitu ya untungnya dokternya lumayan nggak yang ngagetin. Pokoknya dia bilang kalau berdasarkan USG ini memang ada benjolan, tapi kita belum bisa semua dokter nggak ada yang bisa langsung kayak mendiagnose apakah ini kanker atau bukan. Kamu harus melakukan biopsi dulu. Biopsi itu kalau mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, jadi diambil sedikit cairan ataupun sel yang ada dari benjolan itu untuk dites apakah itu kanker atau enggak. Nah baru setelah aku tahu itu benar-benar hatiku benar-benar rasanya kayak my world is falling gitu loh, kayak
aku waktu itu masih ragu mau cerita ke my parents atau enggak. Itu tuh pas zaman COVID. I know ini adalah masa yang berat banget for my parents karena pekerjaan pada saat itu kan kayak banyak yang tutup, banyak yang nggak bisa kerja gitu kan. Jadi aku tuh nggak mau membebankan mereka, cuman kayaknya lebih bagus aku cerita supaya aku bisa sama-sama cari solusi dan minta pendapat mereka gitu. Benar. Nah udah gitu nggak lama kemudian aku cerita ke papaku waktu itu masih di Kalimantan. Dia langsung balik ke sini untuk nemenin untuk pergi ngobrol sama dokter ya kira-kira gimana gitu kan. Udah gitu, long story short, aku memutuskan untuk tidak melanjuti tindakan di Indonesia. Aku decide untuk pergi ke Singapura. Setelah aku do a research gitu-gitu kan. Nah, pada saat itu yang membuat ini aku harus menjalani ini semua sangat susah adalah karena aku harus melakukan semuanya sendiri. Ingat gak waktu itu pas zaman-zaman lockdown lagi parah-parahnya yang kamu pergi ke luar negeri itu PCR, swab, karantina. Nah aku tuh ngelaluin semua itu. Jadi pas waktu itu aku ke Singapura tuh aku udah gak ditemenin siapa-siapa, even my parents, karena gak bisa. Gila. Jadi aku waktu itu pergi sendiri, and then karantina. Untuk waktu itu nggak perlu karantina yang sampai 10 atau sampai 20 hari gitu. Waktu itu di Singapura cuman butuh 1 kali 24 jam, cuman swab setiap hari ketiga, ke-7 dan ke-10 seingat aku. Nah, untungnya aku punya saudara, Syaratushan, yang udah nemenin aku selama di situ, dan mamanya. Jadi waktu itu tuh aku udah sempet searching kayak dokter mana yang bagus, kira-kira aku bisa berobat ke klinik mana yang mungkin dia bisa menangani hal serupa gitu kan. Ketemu dokternya USG, tapi ini ada sesuatu yang kayak mengejutkan sekali karena aku USG yang di Singapura tuh lama banget, kayak 10 kali lipat lebih lama dibanding yang di Indo. Aku jadi kayak makin curiga, aku kayak sepanjang USG itu aku deg-degan banget. Aku sampai bilang, "Sus, kenapa nih gitu nggak sih?" Iya, sus, tangan gue udah pegel banget nih gitu. By the way, kalau kita belum umur 40, kita tuh nggak boleh mamogram. Tapi cancer itu paling gampang ditemukan ketika kita mamogram. Nah, kalau kita yang belum menikah, belum 40, kita tuh nggak boleh, by the way guys. Kalau kalian yang belum pernah dengar, mamogram itu kayak your breast digencat pakai alat, and then itu kayak di scan gitu untuk cari apakah ada sel-sel kanker ataupun benjolan kanker itu. Nah jadi waktu itu hanya USG itu kan begini kan, kiri kanan. Terus bayangin aku kayak gini hampir 40 menit. Terus aku bilang kayak pegel banget 40 menit pegel banget. Terus udah gitu dari situ tuh sebenarnya udah ada kayak insting kayak gimana ya, perasaan gak enak. Nah di Indo kan aku diketemuin ada satu benjolan yang membuat aku bener-bener gak kuat banget. Setelah USG di Singapura, besokannya ketemu dokter, dia kayak gambarin gitu. Nanti aku kasih tampilannya di sini. Itu ternyata aku punya 6 lumps. Itu yang bener-bener langsung kayak dunia jatuh. Itu bener-bener the only pikiran yang muncul di kepalaku, why me? Why me? Kayak kenapa ini terjadinya ke aku gitu? Kenapa dari sekian banyak orang kejadiannya ke aku, dan maksudnya emang aku sanggup ya ngadepin ini. Kemarin satu aja aku tuh udah bener-bener kayak shaky gitu loh, tapi ini ternyata 6 gitu kan. Nah terus untungnya banget dokternya itu bener-bener kayak suportif dan nggak bikin takut gitu loh. Nah bagus banget lah. Jadi sedikit cerita dari itu ya, pertama kali aku find out itu karena punya aku muncul di luar. Nah sedikit info ya, jadi karena belakangan setelah aku cerita ini banyak banget yang DM aku. Ternyata banyak cewek yang ngerasain kayak gini juga, tapi mereka nggak berani nggak berani untuk speak up, screening. Iya, ataupun ngomong ke orang tuanya karena mereka masih merasa ini ada hal tabu. Okay, dan kenapa akhirnya aku dan Jess pengen ngangkat ini, karena menurut kita ini adalah sesuatu yang bukan tabu ya sama sekali, dan ini adalah sesuatu yang bisa membantu kamu atau siapapun wanita di sekitar kamu, karena screening itu bisa save more life guys. Kalau misalnya kamu bisa tahu lebih early, itu tuh lebih better. Kayak aku bersyukur banget pada saat itu aku ngelihat banner-banner di sepanjang jalan rumahku itu. Kalau enggak, mungkin aku nggak ada satu keinginan untuk cari tahu atau kayak untuk lakuin screening. Sampai sekarang mungkin aku pun masih mengabaikannya gitu. Nah jadi menurutku kalau misalnya kamu ada ngerasa hal seperti itu, seek for a professional gitu. Nah
setelah you went through all that tea, how are you now? Like how's life like tumor wise? Dulu sebelum aku operasi, aku tuh kayak lebay sih. Aku kayak mikir kayaknya gue udah nggak bisa deh pakai baju yang terbuka karena aku. Oh, okay. Nah ini toksiknya itu ketika sakit jangan pernah Google, jangan pernah nanya Google. Iya jangan. Google is like, I'm sorry Google, but like, sumpah kayak lu cuman kesedek aja ujung-ujungnya mati. Pokoknya apapun Iya, yang lu cari itu pasti ujung-ujungnya lu mati. bener. Tadi aku nyari Jadi dry cough symptoms itu kayak tiba-tiba kayak tenggorokan apa gitu. I'm like what? beneran kayak ini adalah satu hal yang pengen aku kasih tips untuk apapun kayak so sorry kalau misalnya kamu lagi ada sakit atau apa gitu, jangan pernah Google karena biasanya apa yang memperburuk our condition itu adalah our mind, Our thoughts. iya our thoughts. Jadi ketika kamu Google, kamu mulai percaya apa yang dikatakan, oh nanti kayak gini bisa jadi kayak gini loh, ini bisa kayak gini loh. Itu yang membuat aku waktu itu tuh kayak bener-bener kayak breakdown banget kali ya. Aku tuh lihat proses operasinya tuh gimana. Aku tuh penasaran. Lewat internet. Iya, di YouTube, lu bayangin. Kayak ilustrasi gitu. Jadi kan itu masih semakin bisa dibumbuin kan, makin bisa dibikin kayak serem. Terus pada saat itu tuh aku sendirian. Jadi pada proses itu aku kayak tinggal di Singapura hampir 1 bulan. Aku ngekos di kayak apartemen lah. Di apartemen aku sendirian. Mungkin kan kalau kamu lagi ada sama keluarga kamu, ketika kamu punya you went through this kind of tough time, itu tuh mereka bisa ada di situ untuk kayak lebih encouraging sesuatu yang positif. Emotional support. Toksiknya aku malah nyari Google. Di situ aku kayak spend dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi nggak tidur, nangis. Bener-bener. Oh my god. Yang aku pikir tuh cuman kayak kenapa gua dan habis ini hidup gua gimana? Oh ngerti my gak god. sih? Kayak iya paham. Bisa nggak ya gue survive? Bisa nggak ya gue kayak gini? Itu tuh dari awalnya yang my lumps itu nggak pernah sakit. Tiba-tiba ketika malam itu sakit nyut-nyutan kayak sampai satu badan aku kayak susah gerak gitu. Tapi that's the part of the mind sih. Nah, like what iya. you think comes into reality lama-lama. Benar, jadi sebenarnya physical aku tuh nggak kenapa-napa. Cuman karena otak aku aja mikirnya kemana-mana, jadinya itu membuat aku ngerasa ya aku sakit. Ngerti gak sih? Nah, terus udah gitu ada sehari aku inget banget, aku ajak Shen, aku bilang aku hari itu aku pengen dandan cantik-cantik, aku pengen pakai baju the sexiest top yang aku baru beli karena aku takut aku nggak bisa pakai lagi. Oh my god. Kayak dan aku bilang, aku kan belum tahu nih sampai si biopsi ini dilakukan, aku nggak tahu itu cancer atau enggak. Kenapa aku bilang aku pengen dandan yang cantik, aku pengen blow my hair, karena aku takut I lost my hair pada saat itu. No. Kayak aku bilang, so sad. kalau misalnya ini cancer, aku nggak siap kalau aku harus botak. Kayak, my God. Jadi aku pengen maksimalin 1 hari terakhir itu sebelum I did my biopsy untuk tampil cantik. Feel my best gitu ya, basically. Iya, tapi sumpah itu adalah hal paling toxic dan hal yang paling bodoh yang pernah aku lakuin gitu. Kenapa? Karena I feel like my life post that event itu malah jauh lebih indah, jauh lebih wonderful, you know. Kayak kamu suka berpikir misalnya, aku dulu tuh mikirnya kayak ini adalah sesuatu yang menghalangi hidup aku untuk maju. Kayak pulling me back gitu. Padahal enggak, ini adalah sesuatu yang malah bikin kamu better in life menurut aku. That's why kayak orang-orang tuh sering nanya, gimana kamu sekarang gitu kan. Terutama kayak my extended family gitu, misalnya di Kalimantan atau misalnya di Jakarta. Mungkin mereka tahu, mereka tuh lebih yang kayak prihatin gitu loh, gimana kamu sekarang gitu. Yang kayak kasihan gitu ya? Kasihan, gak, why life gue sekarang bener-bener wonderful gitu. Kayak apa ya, kalau misalnya aku ditanya mau nggak aku ngulang waktu dan aku bisa nggak merubah itu, aku nggak mau. Dari kejadian itu aku belajar banyak banget dan I feel like itu adalah tamparan Tuhan yang benar-benar ngerubah aku menjadi orang yang aku mau gitu. Dulu aku ngerasa kayak I feel like aku udah punya goal hidup gitu loh, tapi setelah kejadian itu aku makin tahu kayak apa yang benar-benar aku pengen pursue in life gitu. Dan tadi kan kamu nanya kayak apa yang berubah setelah kejadian itu gitu. Not only aku mulai menjaga my diet and then aku mulai workout, walaupun dulu aku ngelakuin tapi nggak
intens itu, dan aku nggak merasa dulu tuh, tau gak sih, aku do workout just only untuk achieve this kind of body goal. Tapi sekarang tuh aku udah nggak melihat itu lagi. Kalau misalnya tujuan kamu itu adalah untuk sehat secara sehat di dalam tuh lama-lama akan terlihat sehat di luar juga. Gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak aku lebih menjaga my lifestyle dan aku lebih punya tujuan hidup yang jelas. Karena tau gak sih kenapa? Kayak waktu di momen dimana kamu didiagnose seperti itu, pasti banyak banget worst skenario yang muncul pada saat momen itu kan. Jadi kamu udah yang kayak ada di posisi dimana kayak your life is ending gitu. Tapi ketika kamu dikasih tahu kamu ini bukan cancer dan kamu masih bisa survive, kamu tuh kayak dikasih second chance. That's why I feel like setiap hari aku bakal jalanin hidup itu seakan-akan itu my last day, karena I will never know kayak kapan. Sebenarnya bukan aku pesimis kayak ini bakal terjadi sesuatu yang buruk, tapi enggak, karena ketika kamu dikasih kesempatan kedua, kamu tuh tahu gimana rasanya hidup ini tuh berarti banget gitu. For sure. No wonder your Instagram tuh isinya selalu workout atau enggak kayak makan makanan sehat. By the way, if you guys don't know, I knew Chi Feren tuh after post tumor. Jadi kayak Iya kan? Jadi di otak gua tuh, di otak gue tuh Chi Feren tuh emang anaknya emang health and wellness banget gitu loh, emang sehat, healthy lifestyle banget. Ternyata it's all because of this. I get it now. Tapi itu salahku sih. Makanya kayak Tuhan tuh tampar aku dengan kejadian ini adalah kayak ya dulu aku bener-bener enggak memperhatikan diri aku segitunya. Aku cuma memperhatikan apa yang aku mau dilihat di luar. Tapi padahal yang paling penting itu adalah di dalam. Kamu mau cantik gimana pun di luar, kalau misalnya di dalam kamu gak sehat, kamu gak cantik, kamu gak akan terlihat cantik dari luar. Benar, I agree. Gitu. How can you look good when you don't feel good? Ya exactly, you have to feel good to look good, bukan the other way around. Nah makanya dari situ aku bener-bener yang kayak menjadi motivasi aku juga jadi lebih bener gitu. Kalau dulu motivasi aku olahraga biar badan aku bagus, sekarang enggak. Motivasi aku olahraga yaitu untuk sehat dan biar aku gerak gitu. Jadi aku jadi lebih ada sesuatu yang aku kejar juga di dalam hidup. And then apa ya? Aku lebih melihat hidup tuh lebih ke positif. Mungkin ini. That's nice. Jadi pada saat itu aku tuh tahu orang tua aku tuh kayak struggling juga mentally. Mereka juga merasa terpukul juga dengan adanya kejadian ini. Jadi kayak aku mencoba untuk nggak kasih tahu apa-apa ke orang tua aku, nggak mau mencoba untuk mengeluh. Tapi ketika kamu lagi ada di masa-masa down itu, kamu butuh banget sandaran, ya kan? Benar sih. Dan I have no one, karena waktu itu aku nggak punya temen yang mungkin aku deket banget, aku bisa cerita, dan nggak punya pacar. Jadi my only support system pada saat itu pertamanya tuh buku. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nemu buku dan kok comforting banget ya, kok dia bisa membuat aku lebih calm, dan ya mungkin aku nggak bisa dapetin di orang pada saat itu. Nah baru setelah post surgery itu aku udah pulang ke Indo, tetap dong kayak my parents jadi support system aku. Tapi dari situ aku jadi kayak kecanduan nih, kok ada sesuatu yang menggantikan posisi yang kayak dulu aku nggak bisa temuin, ngerti gak sih? Which is book gitu kan. Aku dari situ mulai suka baca buku. Jadi teman-teman aku juga banyak yang kayak awalnya ngebully. Aku dulu pernah dibully guys. Kenapa? Gara-gara baca buku. Cuma baca buku doang? Kenapa? Karena dipikirnya tuh cuma demi konten doang. Karena dia taunya dulu aku bukan tipe orang yang baca buku. Paham. Wait, kalau gue boleh tanya, what was the first book you read yang Cici ngomong kayak bikin Cici kayak bisa jadi tempat sandaran Cici gitu? Ikigai. Oh, I know that book. Wait, I have it here. Padahal itu kayak kalau misalnya dibilang spesifik ngomongin tentang your hard times juga enggak. Cuma itu lebih ngomongin kayak how to achieve kayak a happy life gitu. Yes, yeah. Jadi kayak aku mulai kayak ternyata hidup itu semuanya balik lagi gimana kita perceive it di otak kita gitu kan. Benar. Jadinya aku kayak kok banyak hal-hal yang aku worry
dan terjawab dari buku itu, kayak harusnya lu gini, you shouldn't do this, kayak kepada diri kamu, dan kamu nggak harus kayak merasa kalau misalnya ada live event yang mungkin nggak terlalu bagus itu adalah sesuatu yang membuat hidup kamu nggak bisa maju, atau misalnya kayak gitu-gitu loh. Nah terus mungkin ya dulu aku nggak suka baca buku itu, aku nggak bisa fokus lebih dari 3 menit, kayak 3 halaman aja aku udah kayak bosen banget gitu kan. Nah tapi mungkin karena pada saat itu bahasanya juga nggak terlalu susah ya kan, gampang dicerna dan mungkin gampang diterapin juga, jadinya bisa tuh walaupun lama kan, pelan-pelan. Nah tapi lama-lama nah ini sedikit cerita juga, padahal tuh waktu itu tujuannya aku mau ke Singapura itu aku mau daftar S2, aku pengen pergi lihat-lihat S2. Tapi akhirnya malah berobat. Nah terus udah gitu, itu adalah sesuatu hal yang berat banget yang aku harus tinggalin, karena I know untuk pengobatan ini tuh biayanya gede banget, dan aku udah bebanin aku udah bebanin my parents a lot. Tapi don't say you bebanin lah. I mean like you're their child, like iya sih, any parent juga nggak bakal ngerasa itu beban gitu loh, maksud aku. Iya, cuman waktu itu akhirnya ini anak pertama vibe aja sih, yang merasa kita semua ngebebanin orang tua. iya bener ya, kenapa ya? Iya nggak tahu kenapa, emang kayak gitu aja sih. Jadinya aku kayak waktu itu aku bilang ya udah deh aku nggak jadi S2. Terus udah gitu sedih banget, karena waktu itu aku biasanya tuh orang bilang kalau kamu udah selesai kuliah, kamu ada gap year, kamu mau mulai lagi tuh males gitu. Tapi waktu itu aku masih ada semangatnya gitu. Aku udah coba lihat uni pada saat itu, aku masih sering dapet email sampai sekarang gitu kan. Jadi itu kadang-kadang masih membuat aku kayak ada something yang aku tuh my dreams yang belum aku checklist gitu. Nah tapi aku jadi kayak sadar kalau misalnya ilmu itu nggak selalu kamu harus dapetin di sekolah atau di kampus. Bener. Gitu. Aku jadi ngerasa kayaknya bisa juga kok aku baca dari buku. Nah mulai mulai bisa baca satu buku Ikigai itu waktu itu ketika aku masa bosen-bosen, aku mulai baca buku bisnis. Nah baru dari situ kayak dari baca buku itu malah menurut aku hidup aku langsung berubah in so many ways. Cuman kalau misalnya ditanya, kan orang pernah dengar gak sih ada satu orang, aku nggak bakal sebut orang ini siapa, tiba-tiba dia datang ke aku gini, kamu nggak perlu cerita ke orang ya kalau kamu tuh punya breast tumor. Aku kayak kenapa? Terus dia kayak pokoknya jangan, kamu tahu nggak sih kalau misalnya cowok tahu kamu punya breast tumor, kamu tuh bakal dijauhin, kamu bakal susah dapet cowok. Wait, like, what? Aku langsung, untung pada saat itu aku udah punya self awareness dan aku udah di posisi ngerti gak sih, lebih positif gitu, jadi aku nggak gampang terpengaruh. Aku langsung bilang kayak, oh kenapa? Aku bilang gitu kan, terus dia bilang kayak, ya cowok mana mau kalau misalnya cewek punya tumor di dadanya. Aku langsung kayak, itu bukan aib loh, kenapa dia ngomongnya kayak gitu banget? Kayak aku bilang, I don't mind. Terus kalau misalnya dia nggak mau gue, ya udah bener dong, his loss gitu. Maksudnya emang ini sesuatu yang menandakan apakah cinta kita akan lebih bagus atau enggak dibandingkan orang lain. Apakah I can give more love to you daripada orang yang tidak punya. Aku kayak sumpah, aku langsung waktu itu nggak mau terlalu dekat sama orang itu, karena aku nggak mau that negativity tuh benar jadi ke-absorb ke hidup aku juga gitu. Nah jadi ternyata sih. aku cerita ke my parents gitu, kok orang itu ngomong itu ya ke aku gitu kan. Terus my parents bilang kalau zaman dulu itu adalah sesuatu yang memang masih tabu banget. Kayak banget ya gitu maksudnya. Kayak cowok pasti akan dibilangin sama maminya, lu kalau bisa jangan dapet cewek yang kayak gitu. What if misalnya tiba-tiba di tengah-tengah dia meninggal, atau misalnya kayak ya mungkin kayak ternyata dia punya breast cancer terus dadanya harus dipotong misalnya gitu. Jadinya kayak kalau dulu tuh itu adalah sesuatu yang dicoba dihindari. Tapi for me, aku sempat ditanya sama orang, kamu gimana nanggepin rumor kayak gitu? Aku bilang aku nggak pernah terpikir, itu benar-benar nggak pernah terlewat di kepala aku. Aku selalu jujur kok, bahkan aku share di Instagram aku gitu. Kalau tapi untungnya cowok-cowok yang sekarang juga udah lebih open minded. Tapi nggak tahu ya. Of course. Yang mereka malah yang kayak waktu itu ketika aku share tentang ini, banyak banget cowok-cowok yang kayak sumpah rooting for you, lu hebat banget, lu keren banget. Iyalah, obviously, iyalah. It's like an achievement yang kayak gila to go through, itu bakal susah banget gitu loh. Untungnya aku nggak segampang terpengaruh sama that rumor gitu. Jadi after
Cici, you went through all that. Do you have anything to say to girls out there yang mungkin punya kayak health issues yang masih tabu, yang kayak orang-orang yang kayak lu jangan bilang-bilang ya kalau lu punya ini biar kayak gini, biar lu gak dipandang jelek sama masyarakat gitu. Do you have anything to say to girls out there yang mungkin lagi menjalani sesuatu yang kayak gitu? Pertama-tama menurut aku apapun penyakit itu bukanlah sesuatu yang tabu. It's natural gak sih, pasti setiap manusia mungkin akan melewatinya gitu. Dan kalau semakin lama kita nggak bilang atau misalnya kita nggak misalnya cerita ke parents atau seek professional, itu malah bisa jadi sesuatu yang buruk gitu loh. Karena biasanya early detection itu kayak bisa save more life, pertama itu. Dan kedua, yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kamu udah tahu kamu dalam kondisi yang mungkin not in a good condition, jangan pernah Google. Pokoknya jangan pernah Google dan always surround yourself with a positive community atau kayak circle gitu. Karena your mind affects everything on your body gitu loh. Kayak tadi aku cerita gitu. Yang tadinya nggak sakit tapi karena aku pikirin sakit, lama-lama jadi beneran sakit gitu. Terus so sorry for everything kalau misalnya kamu lagi went through a hard times. Cuman ingat apapun yang kamu lewati, apapun yang sedang kamu perjuangkan saat ini, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan pernah merasa bahwa setbacks itu adalah sesuatu yang bisa pull you back, tapi selalu tanamkan bahwa itu adalah pelajaran yang Tuhan pengen ajarin ke kamu. Stay strong. Yes, I agree. Stay strong everyone. Everyone yang mengalami like physical health issues, mental health issues, everything. Yes, aku masih punya satu lagi terakhir, since ini adalah Breast Cancer Awareness Month. Jadi jangan pernah check up hanya karena ketika kamu merasa ada something wrong with you. Ingat, setiap tahun at least satu kali, walaupun gak ada apa-apa, itu adalah sebuah rasa yang kayak self love yang kita ekspresin ke diri kita juga. Karena itu adalah sebuah kayak menunjukkan bahwa kita sayang diri kita. Jangan hanya merawat diri kita dari luar saja, karena merawat diri dari dalam itu akan naturally kelihatan dari luar gitu. Yes. Do your check up. Dan we don't know who's gonna be watching this podcast. Tapi kalau misalnya kalian lagi nonton ini and kalian lagi melalui sesuatu hal yang mirip kayak gini atau nggak mental health yang lebih ketabu yang kalian nggak bisa share, I hope this specific episode bisa kayak comfort you, and this episode mungkin bisa jadi sandaran buat kalian kayak buku untuk Ciferen. Betul. Oke, thank you banget semuanya udah dengerin. Kalau misalnya kalian punya mungkin kalian nggak nyaman untuk share ke teman atau misalnya ke siapapun, atau kamu mau cerita aku ke DM, boleh banget. Sampai sekarang aku masih DM her, please guys. Aku masih menangani pasien, enggak lah. Bukan. Banyak teman-teman yang kayak dia masih bingung apa hal yang harus dia lakukan, jadi dia suka DM aku gitu, kayak kalau misalnya aku ngerasa kayak gini, what should I do? Kalau misalnya aku kayak gini, what should I do? Kemarin aku dapet DM yang paling sedih yang pernah aku dapet. Aku bilang, please give me time untuk balas chat ini, karena kayak ternyata aku pikir aku udah yang paling menderita, paling sengsara, gitu ya? Ternyata ada yang lebih lagi. Jadi aku ngerasa kayak bersyukur banget gitu. Jadi DM me every time, aku akan balas dan aku akan mencoba sebisa aku untuk membantu maybe. Our DMs are open for everyone. So kalau misalnya kalian mau have any issues you guys wanna tell and kalian pengen stay anonymous, we're gonna respect that. We wanna be your like online big sisters juga, karena kita anak pertama ya. Emang tugasnya kita ya begitu ya. So like untuk merangkul semua adik-adik. Yes. To conclude everything, thank you guys so much for watching this episode. And don't forget to like, comment, and subscribe ke YouTube channel kita. Dan jangan lupa turn on the notification kalau kamu mau di-info every time we drops a new video. Tune in to our Instagram and TikTok at Tiba-Tiba Kepikir. And lastly, thank you so much for watching. Bye-bye!